Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi kasrati dzikri wa ijtinabun nawahi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang Maha Rahman, Allah zat yang Maha Rahim. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak bisa dinilai. Allah yang sudah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur. Di mana dengan nikmat-nikmat Allah tadi kita sama-sama dapat melaksanakan semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Juga dengan nikmat Allah tadi kita sama-sama dapat hadir di masjid yang kita cintai, juga tentunya dengan satu niat, ibadah, sujud, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Saudara selaku hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa, pandai-pandailah mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan. Ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, janji Allah dalam Al-Quran, nikmat yang lain akan ditambah, pasti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur akan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Tapi apabila engkau kufur, engkau ingkar, engkau lupa terhadap nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak, saudara, kalau Allah sudah berjanji, konsep Qur'annya jelas. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pernah ingkar janji. Betul? Allah enggak akan pernah ingkar janji. Yang suka ingkar janji, mau tahu? Mau tahu Pak yang suka ingkar janji? Mau tahu yang suka ingkar janji? Yang suka ingkar janji, catat Pak, catat ya. Yang suka ingkar janji, itu yang fotonya banyak di tiang listrik sama di pohon, tuh suka ingkar janji Pak. Belum jadi gubernur cakep, belum jadi cakep, belum jadi cakep Pak, janjinya. Udah janji, udah jadi, lupa. Betul? Tuh yang suka ingkar janji, yang fotonya banyak di tiang listrik sama di pohon. Tapi Allah jelas konsepnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pernah ingkar janji. Tinggal kembali kepada kita. Bapak saudara, ya, Bapak hadir di sini saja, Bapak hadir di sini saja hari ini. Ini kalau saya katakan kalau bukan karena rahmatnya Allah, berat Pak. Ya. Bapak tetap bisa duduk mendengarkan pengajian. Ini saya katakan karena rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, berat Pak mau duduk di pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi, keluar Pak. Betul? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Awas yang keluar nggak jaga rahmatnya Allah berarti. Yang bangun keluar berarti nggak bisa menjaga rahmatnya Allah ya. Bapak yang sudah diberikan rahmatnya Allah, jaga dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kau berada di akhirat, satu hari kau berada di sisi Tuhanmu,
Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sama juga kau hidup di dunia 1000 tahun. Bang, sehari di akhirat sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun. Masya Allah. Sehari doang Pak, sehari doang di akhirat, ya, sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun. Sekarang kalau kita bicara enak, Pak, kalau kita bicara enak ya, bicara enak nih. Sehari di akhirat, bicara enak nih. Sehari di akhirat dalam surganya Allah. Oh, bicara enak. Sehari cuma di akhirat dalam surganya Allah, sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun. Masya Allah, udah kita nikmatin itu semua yang ada dalam surganya Allah. Udah semua kita nikmatin. Kenapa sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun? Itu bicara enak. Bicara gak enak Bang. Bicara gak enak Bang ya. Sehari di akhirat Pak, sehari di akhirat dalam nerakanya Allah. Pak, mau sehari di akhirat dalam nerakanya Allah? Hah? Masya Allah, itu kita udah dibepesin, udah dibakar. Sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun. Padahal konsep Rasulullah jelas di dalam hadisnya. Nih konsep Rasulullah dalam hadisnya, azab yang paling ringan. Abang mau azab yang paling ringan kan? Yang paling ringan. Ringan ini ringan. Nggak mau. Yang ringan nggak mau juga. Konsep Rasulullah dalam hadisnya dikatakan azab yang paling ringan. Ini azab yang paling ringan saja ya. Azab yang paling ringan masuk kaki kananmu di neraka. Nih azab yang paling ringan nih. Masuk kaki kananmu di neraka, mendidih di ubun-ubun kita. Ya Allah, itu yang paling ringan. Hah? Nauzubillah. Ini azab yang paling ringan. Nauzubillah. Lu dengerin pengajian dia kagak mau, ya kan? Bagaimana kita ini? Masya Allah. Maka tentunya Bapak Saudara, kalau tadi Allah sudah katakan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kau berada di akhirat, sama juga kau hidup di dunia 1000 tahun. Kita sama-sama hitung. Kita sama-sama hitung sekarang. Ini kan banyak pedagang nih. Kalau pedagang agak jauh hitung-hitungan, ya. Kita sama-sama berhitung. Kalau satu hari di akhirat, sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun. Begitu Bang, ya. Ini konsepnya Quran dalam surat Al-Hajj ayat 47. Sehari di akhirat sama juga 1000 tahun kau hidup di dunia. Bang, sekarang saya tanya sama Bang. Kalau 24 jam di akhirat, berapa lama kita hidup di dunia? Dengar. Sehari di akhirat sama juga 1000 tahun kita hidup di dunia. Konsep Qurannya begitu ya. 24 jam di akhirat, berapa lama Bang hidup kita di dunia? Ya 1000 juga dong. Kan sehari 24 jam. Masa bingung? Sehari di akhirat sama juga 1000 tahun kita hidup di dunia. Pertanyaan saya kan tadi 24 jam di akhirat. Berapa lama hidup kita di dunia? Ya 1000 juga, orang sehari 24 jam kok. Bingung. Coba kita lihat ya. 24 jam di akhirat sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun. 24 jam. Pertanyaan saya lagi Bang. Abang jangan stres ya. Pertanyaan saya lagi Bang. 3 jam kita di akhirat. 3 jam saja. 3 jam kita di akhirat. Berapa lama hidup kita di dunia Bang? 3000 tahun. Langsung jeplak aja kayak pintu kagak ada Excelnya. 3 jam kita di akhirat. 3. Kalau tadi kan 24 jam di akhirat sama juga 1000 tahun kita di dunia. Sekarang 3 jam saja di akhirat, berapa lama hidup kita di dunia? 1000 dibagi 8. 125 tahun. Bang, 3 jam saja, Bapak, Saudara, 3 jam saja kita di akhirat. 3 jam saja kita di akhirat, itu sama juga kita hidup di dunia 125 tahun. Masya Allah. Itu 3 jam. Sekarang saya tanya lagi. 1 jam setengah. 1 jam setengah di akhirat. 1 jam setengah di akhirat. Berapa lama hidup kita di dunia? 62 tahun setengah. Begitu Bang. 1
1,5 jam hidup kita di akhirat sama juga berapa lama hidup kita di dunia? 62 tahun setengah. Bang, Bapak Saudara, berarti kalau Allah menyaksikan kita dari langit dunia, Bapak, kalau Allah melihat kita dari langit dunia, kita hidup di dunia cuma 1,5 jam. Kenapa 1,5 jam? Karena orang Indonesia pada saat sekarang ini matinya, meninggalnya rata-rata di usia 60 sampai 65. Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun, betul ya? Rasulullah kalau dilihat oleh Allah dari langit dunia, Rasulullah hidup di dunia enggak lebih daripada 1,5 jam. Begitu enggak hitungannya? Sekarang cari orang yang umurnya 1.000 tahun ada apa enggak? Enggak ada, Ustaz, ya. Jangankan yang 1.000 tahun orang hidup di dunia, ya. Yang 100 tahun aja udah jarang. Ada sih, Ustaz, ada umur 80 tahun, ya, masih hidup ada. 75 tahun masih hidup ada. Kalaupun dia ada masih 80 tahun hidup, yes. Mohon maaf, kalau ada umur 80 tahun masih hidup nih, itu kadang-kadang hidupnya juga nyusahin, Pak. Hidupnya nyusahin 80 tahun. Udah makan, bilang belum makan. Pak, udah makan, Pak? Belum, Pak. Kapan habis makan, Pak? Kenapa mulai pikun dia, betul? Dan itu Quran menjelaskan memang orang tuamu yang sudah semakin tua, orang tuamu yang sudah semakin sepuh, dia kembali lagi seperti anak-anak. Udah sholat, dia bilang belum sholat. Ini kalau sudah 80 tahun, 90 tahun, kenapa dia kembali lagi seperti anak-anak? Maka Bapak Saudara, kalau kita punya orang tua, umur 80 tahun, umur 85 tahun, sekali lagi buat kita anak-anaknya, orang tua kita tadi itu lahan ibadah buat kita. Kalau orang tua kita masih hidup 80 tahun, itu lahan ibadah buat kita. Ini anak-anaknya orang tua kita tadi. Sabar gak, ikhlas gak, kenapa? Dia kembali lagi seperti anak-anak kok. Ada si Juju, Pak, namanya si Juju. Mungkin namanya Jubaidah kali. Namanya Jubaidah, jadi dipanggil Juju. Juju punya ibu, umurnya 85 tahun. Ibunya si Juju kena stroke. Adanya di atas kursi roda. Si Juju sayang sama ibunya. Tiap pagi ibunya didorong ke depan rumah. Ngapain? Didorong pagi-pagi depan rumah? Dijemur. Biar apa dijemur? Biar kering sembarangan. Masa ibunya dijemur biar kering sembarangan? Kalau ini coba, ibunya pagi-pagi dijemur biar kering. Lu kata kerupuk kulit dijemur biar kering. Tega banget. Ibunya si Juju dijemur tiap pagi, kenapa Pak? Biar sehat, kena sinar matahari pagi, bukan biar kering. Biar kering. Si Juju didorong ibunya di depan rumah nih pagi-pagi nih, dijemur sinar matahari pagi. Sambil apa ibunya? Sambil disuapin biskuit, Pak. Sambil disuapin roti, Pak, ibunya, Pak. Ibunya si Juju disuapin biskuit, disuapin roti. Habis dan biskuit dan roti, ibunya nanya sama si Juju begini. Nanya sama si Juju, "Ju, iya Ma, itu apa itu Ju? Depan rumah orang Ju?" Kata si Juju, "Itu burung Mama." "Burung apa Ju? Suaranya bagus." "Burung beo Mama." "Bagus Ju burung beonya." "Iya Ma, itu burung beo." "Udah Ma, makan roti lagi ya." Suapin roti lagi, suapin biskuit lagi, minum susu, telan susu. 5 menit, nanya lagi ibunya, "Ju, itu apa itu Ju?" "Burung Mama." Kan Juju udah bilang tadi burung. "Burung apa Ju bagus Ju?" "Burung beo Mama." Tadi Juju udah bilang kok burung beo. Begitu. "Oh burung beo, bagus Ju," kata ibunya. Udah, suapin biskuit lagi ya, suapin roti lagi kan. Telan biskuit dan roti, 5 menit, nanya lagi. "Ju, itu apa itu Ju?" "Burung Mama." Kan Juju udah bilang burung. "Burung apa Ju bagus?" "Burung beo Mama, burung beo." "Oh bagus Ju," kata ibunya. Udah, diem dah. Suapin biskuit lagi nih, suapin roti lagi nih. Telan biskuit dan roti, 5 menit, nanya lagi. "Juju, itu apa itu Juju?" "Burung Mama, burung." Dan tadi juga burung dan burung. Jawaban pertama
masih bagus, Pak. Zaman kedua masih bagus, zaman ketiga masih bagus, betul. Zaman keempat diapain ibunya? Dibentak. Masya Allah. Apa yang terjadi dengan ibunya si Juju? Yang terjadi dengan ibunya si Juju, tiba-tiba ibunya menangis. Ya. Ibunya Juju nangis, Pak. Lalu kata ibunya si Juju bagaimana kepada Juju? Ju, waktu kamu umur 4 tahun dulu, Ju. Waktu kamu umur 3 tahun dulu, Ju. Apa yang kamu lihat, Ju? Kamu tanya, Ju, sama Mama, Ju. Mama gak pernah marah, Mama gak pernah bentak. Hari ini, Ju, baru 3 kali Mama tanya. 4 kali lu udah bentak Mama, Ju. Tuh, coba lihat. Begitu gak kehidupan kita, Bapak? Masya Allah, padahal tadi konsep Qurannya jelas. Orang tuamu yang sudah semakin sepuh, orang tuamu yang sudah semakin tua, dia sudah kembali lagi seperti anak-anak, gampang tersinggung, cepat lupa. Itu anak kecil. Ayolah ibadah tadi buat kita. Ya, jangan sampai kita sama orang tua jadi durhaka cuma gara-gara tadi pertanyaan burung doang. Ya Allah, ada nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Masya Allah. Maka sekali lagi, kalau Allah menyaksikan kita dalam langit dunia, Bapak Ibu Saudara, ya, Allah menyaksikan kita dalam langit dunia. Kita hidup di dunia enggak lama kok. Cuma berapa tadi? 1,5 jam. Kenapa 1,5 jam? Karena tadi hasil survei membuktikan orang Indonesia pada saat sekarang ini matinya, meninggalnya rata-rata di usia 60 sampai 65. Ya. Makanya kalau Bapak punya orang tua, Bapak punya orang tua umurnya 64 tahun 10 bulan. Nah, dia mau makan apa aja udah biarin, dia mau makan apa kayak dia kan tinggal 2 bulan lagi. Kalau sesuai survei. Tapi ternyata memang benar kok. Orang Indonesia sekarang ini meninggal rata-rata sekitar itu kok. Pak, Bang, Kiai Haji Zainuddin MZ, guru kita bersama. Kiai Haji Zainuddin MZ, guru kita bersama. Beliau meninggal pada usia 60 tahun. Betul? Habib Munzir, beliau meninggal pada usia 40 tahun. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, beliau meninggal pada usia 40 tahun. Didi Petet kemarin meninggal pada usia 56 tahun. Bruni Fisolima meninggal pada usia 58 tahun. Dono meninggal pada usia 48 tahun. Kasino meninggal pada usia 52 tahun. Taufik Safaras meninggal pada usia 32 tahun. Olga Saputra kemarin meninggal pada usia 32 tahun. Apal, emang gua ngapalin, apal. Ustaz apal, emang gua ngapalin, apal. Ya Allah, Bapak Saudara, Olga Saputra beliau meninggal pada usia